Hai semuanya, sawadee krab. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kita terkejut ya dengan banyaknya berita yang mengenai konflik antara Ukraina dengan Rusia. Sebenarnya kita penasaran apa sih yang menjadi penyebab gitu Vladimir Putin, presiden dari Rusia, itu menyerang Ukraina. Kalau di media massa kita sudah ketahui alasannya apa, tapi sebenarnya setelah aku cross check lebih dalam dan aku riset ya, ada beberapa hal di sini dari berbagai sumber, ternyata memang ada banyak hal yang tidak terucapkan oleh presiden Rusia yang sebenarnya kemungkinan besar itu adalah menjadi alasan utama kenapa menyerang Ukraina. Tapi kita coba bahas dulu satu persatu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan sangat mudah. Kenapa penyebab utama terjadinya peperangan ini? Walaupun sebenarnya ini belum perang beneran karena yang diserangkan baru di dua daerah, yakni adalah Donetsk dan juga Luhansk, dan merupakan dua daerah yang memang sudah sejak lama terjadi konflik. Nah, dua daerah tersebut, Donetsk dan juga Luhansk, adalah wilayah konflik, itu adalah miliknya Ukraina, dan dari sejak lama itu sudah ada separatis gitu kan ya, ada sejumlah orang yang ingin memerdekakan diri dari Ukraina, dan diketahui juga bahwa negara di balik orang-orang yang mendukung di kedua wilayah tersebut adalah Rusia yang mendukung mereka. Tapi konflik ini sebenarnya sudah dilakukan agreement, sudah ada negosiasi, di mana di tahun 2014 itu sudah dilakukan yang namanya perjanjian Minsk. Tapi ini adalah yang dinyatakan oleh Presiden Rusia. Pak Vladimir Putin bilang begini, ini Ukraina ini nggak fair, ini nggak menjalankan perjanjian yang sudah disepakati. Alasan utama kenapa kami menyerang Ukraina karena kami hanya ingin menegakkan apa yang sudah ada dalam perjanjian Minsk tersebut. Nah, sementara kalau dari Presiden Ukraina sendiri, enggak. Kita tuh nggak melanggar perjanjian Minsk kok. Nah, ini kan ada draftnya itu panjang. Ada banyak kata-kata, ada banyak perjanjian, karena ini sifatnya kualitatif kan ya. Data-data itu adalah tulisan. Jadi ada perbedaan interpretasi. Salah satu perbedaan interpretasi adalah mengenai draft yang wilayah Donetsk dan juga Luhansk harusnya independen. Nah, menurut masing-masing presiden itu nggak seperti itu, nggak sesuai dengan kesepakatan. Karena menurut presiden dari Ukraina, dua daerah tersebut tuh sudah aman-aman aja, sudah terkendali semuanya. Kenapa harus merdeka? Tapi berbeda dengan presiden Rusia yang bilang, kan sudah sesuai perjanjian, mereka harus independen, mereka harus memerdekakan diri. Nah, ini adalah titik menjadi puncaknya. Kenapa Rusia beranggapan, kayaknya kita udah nggak bisa lagi negosiasi deh. Daripada kita cuma berdebat, berdiskusi, ya sudah aku serang aja begitu. Ini memang sudah kejadian. Ada di dua wilayah tersebut, Donetsk dan juga Luhansk, itu sudah mulai diserang oleh Rusia, dan ada sekitar lebih dari 150.000 tentara Rusia itu berada di dua wilayah tersebut, yang notabene adalah perbatasan dengan Ukraina. Tapi kalau secara wilayah ini maksudnya adalah wilayah Ukraina begitu. Tapi itu adalah yang tersebar di media massa dan pernyataan dari masing-masing presiden seperti itu. Tapi kalau aku cek lebih dalam ya mengenai konflik ini sebenarnya adalah kayak menjadi salah satu ketakutan, bukan ketakutan lah ya, preventif yang dilakukan oleh Presiden Rusia, karena ada beberapa hal, ada 3 poin yang akan aku bahas di sini kenapa kok Rusia menyerang Ukraina. Pertama begini, Putin itu merasa bahwa Rusia itu sedang menjadi target negara-negara Barat dan juga Ukraina untuk ditaklukkan berikutnya. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Contohnya begini, karena negara Barat itu mereka nggak segan-segan ya, let's say Amerika lah dan juga sekutunya. Mereka itu nggak segan-segan untuk menginvasi sebuah negara yang sudah sah pemerintahannya, kebohongannya di-create semuanya agar menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu adalah ketakutan dari Presiden Putin ini. Ada 3 poin yang menjadi alasan fakta-fakta menurut Rusia kenapa ini harus segera dilakukan serangan ke Ukraina. Misalnya seperti NATO gitu, North Atlantic Treaty Organization. Yang pertama, harusnya negara ini, lembaga ini sudah tidak aktif lagi setelah Perang Dingin. Tapi nyatanya justru di tahun 2008, NATO itu menambah 2 keanggotaan baru. Yang pertama adalah Georgia dan juga Ukraina, which is adalah negara tetangganya Rusia.
ini menjadi salah satu ancaman. Kok ini nggak fair ini? Jangan-jangan kalau negara-negara tetangga Rusia itu semuanya sudah bergabung menjadi sekutu, terus Rusianya mau diserang dong kalau begitu. Karena kalau negara-negara tetangganya sudah dikuasai, ya siapa lagi yang mau diserang begitu. Itu adalah alasan pertama dari Presiden Putin. Yang kedua adalah kayak perjanjian ekonomi gitulah ya. Namanya adalah Eastern Partnership. Ini membuat Ukraina kuat dan Rusia kehilangan pengaruh, misalnya kendala perbatasan. Kenapa? Karena ini adalah perjanjian ekonomi ya, yang Ukraina juga tergabung di sini. Dan kalau Ukraina sudah menjadi negara yang kuat, ekonominya baik, Rusia itu akan kehilangan pengaruhnya. Dan otomatis ini akan membuat Rusia kehilangan akses misalnya kayak ke Laut Hitam karena ada militer yang kalau Rusia itu wilayahnya diblok miliknya Ukraina, itu akan ngebuat Rusia susah bergerak. Nah, kalau kan Ukraina itu adalah negara yang selama masa pandemik ini ekonominya gonjang-ganjing, korupsinya tinggi, ekonominya bermasalah. Nah, Rusia itu kan berusaha untuk menjadi negara kuat juga. Ya, ini adalah salah satu permainan politik ya. Kalau negara itu kuat secara ekonomi, dia akan bisa menguasai, bisa mengontrol orang lain, negara-negara lain dengan kekuatan ekonominya. Itu adalah yang kedua mengenai Eastern Partnership yang dilakukan juga oleh negara-negara Barat beserta juga Ukraina. Yang ketiga adalah ada jutaan etnis Rusia itu tersebar di negara-negara Eropa Timur dan termasuk juga di Ukraina dan banyak negara lainnya. Terus apa hubungannya dong Anjas? Karena kalau Rusia itu kehilangan pengaruhnya, kekuatannya, potensi untuk terjadi diskriminasi ke orang-orang Rusia itu akan semakin tinggi. Ini bukan cuma isapan jempol aja, dibuktikan dengan misalnya Ukraina itu menghabisi secara massal sebuah sekolah di mana banyak penutur bahasa Rusia di Ukraina. Itu kayak genocide gitu, pembunuhan secara massal. Dan kalau ini terus dibiarkan, kalau Rusia tidak mengambil langkah seperti ini ke Ukraina, itu ada potensi bahwa Rusia akan ditindas. Ya, ini ibarat kata kalau kita nggak menyerang, kita akan diserang. Seperti itu. Kemudian komentar dari kedua presiden ini, pertama adalah Vladimir Putin dari Rusia, presiden dari yang Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pernyataannya begini, kalau yang dari Mr. Putin. Ancam negara luar, jangan ikut campur atau siap terima risikonya. Ini kayaknya Pak Putin itu sedang menyindir Amerika dan juga sekutunya. Karena kan kayak Amerika, terus juga Jepang, Inggris, itu kan memberikan sanksi ekonomi kan ya. Misalnya sanksi ekonominya kayak di Amerika gitu. Ada 2 bank besar milik Rusia, itu yang dibekukan. Nilainya itu berapa? 80 triliun rupiah lah kalau kurang lebih dirupiahkan begitu. Jadi 2 bank ini dibekukan, nggak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Terus juga ada proyek pembangunan pipa, nilai triliunan rupiah juga yang dihentikan. Dan itu terjadi nggak cuma di Amerika, tapi juga negara-negara sekutunya yang aku sebutkan tadi. Tapi Vladimir Putin nggak peduli gitu. Pokoknya buat negara-negara luar yang ikut campur dengan urusan kami, kalian akan siap terima resikonya. Kita sudah nggak peduli lagi. Itu pernyataan dari Presiden Putin. Terus kalau dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, komentarnya begini. 2 wilayah itu selama ini sudah aman, jadi tidak ada alasan untuk perang. Kami tetap ingin diskusi dan jalan diplomatik. Ya, 2 wilayah Donetsk dan juga Luhansk yang aku jelaskan tadi. Tetap karena dia ingin mengambil jalur perdamaian. Tapi ya namanya juga politisi kan ya, pada saat mengatakan sesuatu, kadang tuh kata-kata tidak sesuai dengan action. Mungkin kalau menurut aku kenapa Presiden Volodymyr, yang presidennya Ukraina itu agak sedikit melembut, karena dia sadar kondisi peringkat militer dari kedua negara ini sangatlah jauh berbeda. Kalau aku cek ya, Rusia itu peringkat militernya kekuatannya urutan kedua dari 140 negara. Itu peringkat tertingginya kedua ya. Sedangkan Ukraina itu peringkat 21. Jelas secara hitung-hitungan di atas kertas aja kekuatannya dari sisi tempurnya, prajuritnya, Ukraina itu kemungkinan besar akan kalah kalau melawan Rusia. Makanya ya dia sudah mulai lembek begitu kan ya dengan Rusia. Kalau Indonesia gimana Anjas? Kalau aku cek data sih Indonesia itu peringkat ke-16. Jadi
ya suka nggak suka, hati-hati juga nih Indonesia dengan negara-negara tetangga kalau terjadi konflik. Karena kan Indonesia juga ada beberapa provinsi kan ya, yang ada potensi konflik separatis kalau itu ditunggangi oleh negara maju, kemudian terjadi seperti ini, apa kabar dengan Indonesia? Mudah-mudahan tidak seperti itu, begitu. Terus juga gimana dengan kondisi WNI di sana, Anjas? Aku lihat ada beberapa teman-teman YouTuber yang tinggal di Ukraina dan juga Rusia. Mereka sih aku melihat dan juga keterangan dari petugas KBRI di sana mengatakan bahwa sebenarnya kalau di wilayah lainnya itu aman-aman aja, belum terjadi peperangan yang sangat dahsyat kecuali di dua wilayah tersebut. Bahkan juga dari pihak Rusia sudah menegaskan bahwa sebenarnya ini belum perang ini masih ancang-ancang aja karena serangan yang dilakukan Rusia itu hanya melalui udara saja, belum lewat darat. Dan ini adalah sebagai peringatan untuk Ukraina agar kembali sesuai mengikuti perjanjian Minsk tersebut. Tapi kalau pihak Ukraina tidak menaati perjanjian Minsk tersebut sesuai definisi dari Rusia, maka Rusia tidak akan segan-segan melakukan serangan ke daerah-daerah lainnya. Karena yang diserangkan di daerah Donetsk dan juga Luhan itu notabene nggak banyak orang sebenarnya tinggal di sana, tapi dua wilayah tersebut adalah dua wilayah yang menjadi pusat kayak gudang senjata-senjata yang dimiliki bantuan-bantuan dari negara-negara lain untuk Ukraina. Tapi kalau aku lihat dari sisi pribadi aku sendiri, sebenarnya presiden dari Ukraina itu sedang menanti kayak pertolongan dari dunia barat gitu, negara-negara maju untuk menolong mereka untuk melawan Rusia. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan perang sendiri, tentara sendiri, kemungkinan besar mereka akan kalah. So, ini satu hal yang sedang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Ini belum perang sih, dan aku juga khawatirnya kalau ini tidak segera ditangani akan memunculkan peperangan dengan sekutu-sekutunya. Nanti kan Rusia pasti ada sekutunya lagi, karena Rusia juga ada beberapa negara yang mendukung Rusia dengan keputusan ini. Begitupun juga ada blok terutama yang dari barat, yang negara barat itu mendukung Ukraina. Ini akan berefek ke banyak orang lah, termasuk juga ke Indonesia. Kita nggak mau melihat terjadi perang dunia ketiga. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan cara diplomatik dan juga perjanjian tersebut segera menjadi solusi atas konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut. Bagi aku sih ya, karena kita manusia biasa gitu, bukan seorang politikus, apalagi urusan yang seperti ini, ya mau wilayah seluas apapun itu nggak worth it kalau harus mengorbankan nyawa manusia. So, kita nantikan, kita doakan juga semoga tidak terjadi peperangan antara Rusia dan juga Ukraina, walaupun sudah mulai menyerang, tapi menyerangnya baru lewat udara, itu adalah klaim dari pihak Rusia. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan kalian agak sedikit paham permasalahan apa nih antara kedua negara ini. Mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi seperti ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar, tinggalkan like, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Walaupun kerap semuanya, bye-bye.